Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang kimia inti. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, di dalam ilmu kimia, selain kalian mempelajari reaksi antara atom dengan atom membentuk suatu molekul, nanti kalian juga akan mempelajari reaksi ketika atom berubah menjadi atom yang lain. Nah, perubahan reaksi dari atom menjadi atom yang lain ternyata menghasilkan energi yang sangat besar loh, seperti reaksi yang terjadi pada nuklir. Nah, reaksi ini disebut sebagai reaksi inti dan melibatkan inti atom. Nah, inilah yang akan kita pelajari di kimia inti. Nah, kita bahas secara definisinya dulu ya. Definisi dari kimia inti itu adalah ilmu kimia ya, yang mempelajari tentang inti atom dan reaksi yang menyertainya. Oke ya, jadi di sini ilmu kimia yang mempelajari tentang inti atom dan reaksi-reaksi yang menyertainya. Jadi poinnya adalah di inti atom serta reaksi-reaksinya. Oke. Ya, nah nanti kalian di dalam kimia inti ini akan mengenal istilah-istilah, ada yang disebut sebagai nuklida, radionuklida, dan radioaktif. Nah, kita bahas dari istilah yang pertama. Di sini ada istilah-istilah yang akan kalian sering temui, ya, yang akan kalian sering temui di dalam kimia inti. Oke, yang pertama adalah nuklida. Nah, nuklida ini nama lain dari inti atom. Ya. Jadi inti atom. Yang mana inti atom ini terdiri dari apa? Terdiri dari proton dan juga neutron. Atom yang terdiri dari proton partikel yang bermuatan positif, oke, dan neutron, partikel yang bermuatan netral. Oke, itu yang pertama, yaitu nuklida. Kemudian ada istilah yang kedua nih, yang disebut sebagai radionuklida. Radionuklida ini adalah inti atom yang memancarkan radiasi. Inti atom yang bersifat radioaktif gitu aja ya. Inti atom yang memancarkan radiasi. Oke. Dan yang ketiga adalah radioaktif. Nah, kalau istilah yang pertama dan yang kedua itu merupakan kata benda ya. Nuklida inti, dan radionuklida itu adalah inti atom yang bersifat radioaktif atau yang memancarkan radiasi. Nah, radioaktif itu adalah sifat dari suatu materi. Yang selalu memancarkan radiasi. Jadi kalau nuklida yang bersifat radioaktif itu disebut radionuklida. Kalau inti atomnya saja disebut sebagai nuklida ya. Jadi seperti itu istilah-istilah di dalam kimia inti. Oke, selanjutnya kita akan mengenal nih ya, ada apa saja sih sub-sub partikel atom ya yang kita nanti gambarkan sesuai dengan penggambaran lambang atom di dalam bab struktur atom. Oke.
ketika kalian belajar tentang struktur atom di kelas 10, lambang atom itu kan dia seperti ini. Jadi ada X, kemudian ada A dan ada Z di bawahnya. Yang mana A itu adalah nomor masanya dan Z adalah nomor atom, ya. Dan Z adalah nomor atom. Dan nomor atom ini dia mengandung proton dan juga neutron, ya. Proton dan juga neutron. Proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, penggambaran lambang atom seperti ini juga bisa untuk penggambaran subpartikel atomnya, ya. Yang mana subpartikel atom itu terdiri dari yang pertama proton. Oke, proton. Nah, proton ini dia punya nomor massa, ya, karena proton tuh dia punya massa sebanyak 1 massanya, ya. Sebanyak 1. Dan dia memiliki muatan apa? Muatan positif kan, ya. Positif 1 berarti di intinya, di nomor atomnya itu kan terdiri dari proton dan neutron. Neutron itu bermuatan netral, ya. Sementara proton ini bermuatan positif. Nah, karena si proton plus 1 berarti kan artinya nomor atomnya ada protonnya terdiri dari 1 dan neutronnya terdiri dari 0. Jadi 1 positif dan 0 netral supaya nanti hasilnya jadi positif 1 seperti itu. Sehingga di sini nomor atomnya dia 1, ya, supaya menggambarkan bahwa dia bermuatan positif 1. Oke, kemudian selain proton ada juga neutron. Nah, neutron sama seperti proton, dia punya massa 1. Neutron, ya, N. Oke, di sini saya gambarkan. Oke, N. Nah, N di sini dia punya 1 massa, ya. Nomor massa 1 dan tidak punya muatan, ya kan. Kalau netral kan tidak punya muatan, berarti nomor atomnya 0. Jadi N10. Oke, itu adalah neutron. Kemudian lawannya dari proton yaitu elektron. Nah, elektron itu kita gambarkan dengan huruf E. Oke. Yang mana karena elektron ini kan masanya sangat-sangat kecil, jadi kita abaikan, berarti masanya 0. Muatannya berarti negatif 1, ya, supaya dia menggambarkan bahwa dia bermuatan negatif. Nah, elektron ini sering juga disebut sebagai partikel beta, ya, jadi disebut juga sebagai beta, ya. Oke, itu adalah elektron. Dan kemudian ada yang disebut sebagai positron. Positron ini adalah kebalikan dari elektron, ya. Artinya kalau elektron disebut sebagai beta, positron berarti disebut sebagai beta positif atau beta plus, ya. Yang mana penggambaran subpartikelnya atau lambangnya adalah beta positif, massanya sama seperti elektron 0, ya. Tetapi nomor atomnya itu dia plus 1, ya. Gitu, positron. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai gamma. Oke. Gamma ini lambangnya seperti ini, gamma. Nah, dia itu nomor massanya 0 dan partikel nomor atomnya juga 0. Jadi 00 gamma. Ya. Biasanya ini nanti reaksi yang memancarkan gamma itu adalah reaksi dari yang tadinya muatan inti yang kurang stabil itu akan menjadi stabil kalau misalkan dia memancarkan subpartikel gamma. Oke, selanjutnya ada disebut sebagai partikel alfa. Nah, partikel alfa itu memiliki simbol atau nomor massa dan nomor atom yang sama dengan helium. Ya, helium itu 42, ya. Oke, nah alfa pun seperti itu. Alfa jadi 42, ya. Oke, ya, jadi di sini sudah digambarkan, ya. Kalian sudah mengetahui partikel-partikel subatomik, ya. Ada proton, oke.
kemudian ada neutron, ya, proton P11, neutron 10, elektron itu 0-1 atau disebut sebagai beta, kemudian positron beta plus 01, ya, gamma 00, dan alfa 42. Yang nantinya subpartikel atomik ini dia akan terdapat di dalam reaksi-reaksi inti. Sobat, sesuai definisi dari kimia inti, yaitu ilmu kimia yang mempelajari tentang inti atom dan reaksi-reaksi yang menyertainya. Nah, tadi sudah kita ketahui ya, sub-sub partikel atomik yang nanti sering kita temui atau terdapat di dalam reaksi inti. Nah, sekarang kita baru masuk ke reaksi intinya. Oke ya. Pertama adalah, kalian kan pasti sudah mengenal reaksi kimia. Ya, reaksi kimia biasa, ya, reaksi kimia pada umumnya. Oke, reaksi kimia. Nah, ketika reaksi kimia, itu kan biasanya adalah atom bereaksi dengan atom menghasilkan suatu molekul. Jadi atom bereaksi dengan atom menghasilkan molekul. Atau nanti molekul ini, ya, molekulnya nanti akan berubah lagi menjadi molekul yang lain. Bisa juga seperti itu. Molekul 1 bereaksi menghasilkan molekul yang lain. Nah, itu adalah reaksi kimia. Nah, reaksi inti ini berbeda. Jadi kalau reaksi inti itu adalah ketika suatu atom berubah menjadi atom yang lain. Ya, jadi elemen satu menjadi elemen yang lainnya, atau atom satu menjadi atom yang lainnya. Atom menjadi atom. Oke, ketika di dalam reaksi kimia, atom plus atom menjadi molekul, ataupun molekul menjadi molekul, ini melibatkan elektron saja ya, jadi hanya melibatkan elektron. Yang terjadi kan di sini, ini hanya melibatkan elektron. Hanya melibatkan elektron saja. Nah, tapi jika reaksinya adalah reaksi inti, atom menjadi atom yang lain, ini bukan hanya melibatkan elektron, melainkan elektron dan proton. Jadi, komponen yang terlibat di dalam reaksi itu lebih banyak. Melibatkan elektron dan dan proton. Ya, seperti itu. Oke, nanti ada banyak jenis-jenis reaksi inti yang terjadi. Ya, kita akan bahas satu-satu. Oke, kita langsung masuk ke dalam reaksi-reaksi inti. Jenis reaksi inti. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai reaksi peluruhan beta. Peluruhan beta. Peluruhan beta. Nah, beta ini kan sama halnya dengan elektron ya. Jadi elektron dengan muatannya 0 dan negatif 1 gitu. Nomor masanya 0 dan nomor atomnya negatif 1. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada karbon dengan nomor masanya adalah 14 dan nomor atomnya 6 ya, itu meluruh menghasilkan suatu unsur ya, suatu unsur ditambah dengan beta. Tambah dengan beta. Jadi kalau meluruh itu artinya partikelnya itu dihasilkan atau dilepas. Jadi beta 0-1. Nah, sekarang di sini biasanya ditanyain. Nah, ketika karbon ini meluruh menjadi menghasilkan beta, itu membentuk atom apa? Nah, sekarang kalian tinggal tebak aja. Jadi, kalau misalkan, nah, reaksi itu sama. Di dalam reaksi kimia kan harus ada penyetaraan. Jumlah unsur kiri sama dengan jumlah unsur kanan. Begitupun juga dengan reaksi inti. Jadi, jumlah nomor massa sebelah kiri itu sama dengan nomor massa produknya. Ataupun nomor atom yang di sebelah kiri sama dengan nomor atom produknya. Jadi, atas ini totalnya harus sama. Kiri sama kanan. Dan angka yang di bawah totalnya juga harus sama. Ya, kiri sama kanan. Oke, berarti kalau misalkan di sini negatif 1, supaya hasilnya 6,
Oke ya, supaya hasilnya 6 nantinya biar sama. Di sini nanti atom yang ada di sini sebagai hasilnya itu bernomor atom berapa? Angkanya berapa? Supaya hasilnya 6. Oke, pastinya adalah angka 7 kan? Ya, karena 7 kurang 1 kan 6. Nah, sekarang yang nomor atomnya 7 itu unsur apa? Kalian bisa cek di tabel periodik. Nah, pastinya hanya satu atom yang bernomor atom 7, yaitu nitrogen. Jadi kalau kita mau mengetahui atom apa, kalian tinggal lihat nomor atomnya. Karena nomor atom itu merupakan suatu ciri khas dari atom yang menjadi identitas dari atom. Nomor masanya bisa beda-beda, ya, bisa menjadi isobar gitu kan. Jadi isotop maksudnya, AR-nya sama, protonnya sama, AR-nya berbeda, tetapi nomor atomnya itu pasti sama. Nah, oke. Berarti nitrogen 7, nah sekarang kalian lihat atasnya, nomor masanya, supaya jadi 14, ini juga akan menjadi 14. Karena kan 14 ditambah 0, hasilnya 14. 7 dikurang 1, hasilnya 6. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah peluruhan beta. Yang kedua, itu disebut sebagai peluruhan beta positif. Peluruhan beta positif, beta plus. Ya, berarti produknya nanti beta plus. Contohnya adalah kita pakai karbon lagi. Karbon 11,6. Oke, nah dia meluruh nanti menjadi atom, suatu atom gitu ya, ditambah dengan beta positif ya. Beta positif itu adalah 0 dan plus 1. Oke, beta plus. Oke, nah sekarang kalian tebak lagi. Supaya hasilnya ini menjadi 6 ya, nomor atomnya menjadi 6, satu ini harus ditambah berapa biar jadi 6? Pastinya kan ditambah 5. Berarti nanti atom yang diproduksi atau dihasilkan itu memiliki nomor atom 5. Nah, kalian cek lagi di tabel periodik, nomor atom mana yang memiliki nomor atom 5. Pastinya adalah atom B ya. Oke. Atom boron. Oke, nah boron di sini memiliki nomor atom 5. Nah, sekarang kita tinggal samain aja nomor masanya. Jadi ingat, sekali lagi, nomor massa itu bisa beda-beda. Jadi misalkan boron ada yang nomor masanya 11, ada yang nomor masanya 12, tapi kalau nomor atomnya pasti sama. Pasti 5, ya, karena nomor atom ini adalah identitas dari atom itu. Oke. Berarti di sini biar jadi 11 juga, ya ini harus 11, ya. Karena 11 ditambah 0 hasilnya 11. Ya, seperti itu. Itu peluruhan beta positif. Oke, jenis reaksi yang ketiga itu adalah penangkapan elektron. Reaksi penangkapan elektron. Oke, penangkapan elektron. Jadi elektronnya kalau ditangkap artinya kan sebagai reaktan ya, bukan sebagai produk. Oke, contoh reaksinya adalah ketika argon itu nomor masanya 37, kemudian nomor atomnya adalah 18 ya. Ini dia menangkap elektron nih, menangkap elektron yang mana elektron itu sama saja dengan beta ya, yaitu 0-1. Nah, hasilnya jadi apa? Oke, berarti tinggal kurangin aja nih, 18 dikurang 1. 18 dikurang 1 adalah 17, ya kan? Nah, sekarang atom apa yang bernomor atom 17? Nah, hanya satu nih yang ada di dunia ini yang bernomor atom 17. Yaitu apa? Yaitu adalah bromen, Br. Oke ya, Br berarti nomor atomnya 17, nomor masanya kalian tinggal samain. 37 ditambah 0 berarti 37. Nah, di dalam reaksi penangkapan elektron itu juga disertai dengan pelepasan energi yang tinggi. Ya, jadi di sini nanti akan ditambah dengan energi. Oke, ya. Ini adalah reaksi yang ketiga. Kita lanjutkan untuk reaksi yang keempat. Ya. Reaksi yang keempat itu adalah reaksi peluruhan alfa. Ya, peluruhan alfa. Peluruhan alfa.
Peluruhan alfa berarti nanti akan menghasilkan alfa ya. Contohnya adalah ketika polonium PO bernomor massa 212 dan nomor atomnya 84 ya. Nanti akan menghasilkan suatu atom ditambah dengan alfa ya, ditambah dengan alfa. Alfanya adalah 42. Oke, seperti ini. Nah, berarti supaya menjadi 84 nanti nomor atomnya itu harus 82 ya. Nah, yang punya nomor atom 82 itu cuma satu, yaitu Pb. Pb atau timbal. Pb di sini 82. Oke. Nah, sekarang yang atasnya kalian tinggal sesuaikan. Berapa yang ditambah 4 hasilnya 212. Berarti kan tinggal 212 dikurang 4 aja, yaitu 208. Ya. 208 tambah 4 212. Seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah reaksi. Oke ya. Reaksi. Oke, ini saya tandain dulu supaya. Oke. Reaksi emisi sinar gamma. Emisi sinar gamma. Ya, sinar gamma. Nah, tadi gamma itu kan sudah digambarkan bahwa dia itu partikelnya itu memiliki nomor massa 0 dan nomor atom 0 ya. Memang tidak mengaruhi nomor atom dan nomor massanya, tetapi ini akan memengaruhi kestabilan dari atom tersebut ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Ketika misalkan karbon 14,6 menghasilkan nitrogen 14,7 ya, nitrogen 14,7. Nah, biasanya atom-atom yang dihasilkan dari hasil peluruhan ya, dari hasil peluruhan atau dari hasil reaksi inti, itu atomnya relatif kurang stabil ya, relatif kurang stabil. Jadi misalkan tadi nitrogen yang dihasilkan dari ini ya, reaksi peluruhan beta, nomor masanya 14 dan nomor atomnya 7, itu dia relatif kurang stabil. Nah, kalau kurang stabil kita tandai sebagai bintang gitu ya, nitrogen bintang, artinya nitrogennya kurang stabil. Nah, supaya nitrogennya stabil, nanti si nitrogen ini akan mengemisikan atau melepaskan sinar gamma. Melepaskan sinar gamma sehingga menghasilkan nitrogen yang relatif stabil. Nah, nitrogen nomor masanya tetap sama, yang nggak berubah, nomor atomnya juga tetap sama, nggak berubah juga. Nah, cuman di sini nanti ditambah dengan sinar gamma 00. Oke, sobat, jadi seperti itu jenis-jenis reaksi inti. Ada peluruhan beta, kemudian ada peluruhan beta positif, ada penangkapan elektron ya, yang hasilnya ini, kemudian peluruhan alfa, dan yang kelima adalah emisi sinar gamma. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai kimia inti. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!